kabar semuanya, kembali dengan Putu Reza. Kita ngomongin handphone baru lagi ya. Jadi setelah di awal 2023 ini ya, setengah pertama bisa dibilang sukses dengan V27 mereka yang begitu menarik ya. Saya tahu banyak testimoni positif dari handphonenya. Sekarang Vivo melanjutkan lagi dengan penerusnya, yaitu ini Vivo V29 5G. Sebenarnya saya nggak kaget sih ada seri baru kayak sekarang, karena emang kan mayoritas handphone Android di kelas mid-range itu jarak rilisnya 6 bulan sekali ya. Seperti sekarang 6 bulan setelah V27 ada penerusnya. Jadi apa aja nih yang baru di handphone ini, dan apakah emang ini layak jadi Android 5 jutaan terbaik yang ada di Indonesia di tahun 2023? Untuk memulai, saya akan ngomongin dari seperti biasa harganya dulu ya. Jadi dari tadi saya sudah nyebut ini harganya 5 jutaan. Jadi Vivo V29 5G ini bakal dijual di harga Rp5.999.000. Nah, ini harga yang sebenarnya tidak berbeda dengan V27 5G saat baru dirilis. Bagus banget ya menurut saya, karena di satu sisi handphone ini banyak banget peningkatannya tapi dihadirkan dengan harga yang sama, dan di sisi lain ini juga pastinya membuat Vivo V27 5G yang udah bagus itu akan mendapat penyesuaian harga. Menurut saya win-win gitu ya. Tapi nggak cuma di situ doang. Kali ini Vivo juga memberikan alternatif tambahan berupa Vivo V29 5G dengan RAM 12GB dan penyimpanan setengah tera alias 512GB yang bisa didapatkan di harga Rp6.999.000 alias beda sejuta sama yang ini. Jadi menurut saya kalau pengen nambah sejuta dengan storage yang lebih gede dan RAM yang lebih besar, itu menarik banget ya. Jadi silahkan dipilih aja pengen yang mana. Nah, salah satu hal baru sekaligus highlight utama dari handphone Vivo sekarang sebenarnya masih di bagian kamera mereka, yaitu ini ada yang namanya Aura Light Portrait ya, dengan Smart Lighting Control kalau kata Vivo. Ini tuh udah ada dari versi sebelumnya sebenarnya untuk Aura Light ini, cuma kali ini yang di versi baru fungsinya itu ditambah. Untuk spesifikasinya dulu ya, di belakang dia ada kamera utama 50 megapiksel dengan OIS, terus ada kamera lebar 8 megapiksel serta 2 megapiksel untuk lensa monokrom atau bokehnya. Di bagian depan cukup satu kamera aja dengan 50 megapiksel, ada autofocusnya jadi bisa digunakan untuk foto maupun video supaya fokusnya tetap bagus. Kalau misal ingat ya, susunan modul kamera di versi yang sebelumnya itu kan kayak gini ya, bisa lihat nih, ini adalah Vivo V27. Nah, yang baru sekarang posisinya kayak gini nih. Jadi si Aura Light-nya itu dipindahin ke bawah. Aura Light Portrait sendiri ini saya sering anggap sebenarnya kayak ring light ya untuk handphone yang berguna untuk ngasih pencahayaan tambahan, namun dia hasilnya tidak sekasar atau seharsh flash konvensional. Jadi kan dari yang saya tahu nih ya, kayak udah hampir nggak ada orang yang foto pakai handphone kalau nggak terpaksa banget itu pakai flash. Nah, disinilah Vivo tuh mencoba menawarkan solusi bernama Aura Light Portrait tadi untuk ngasih pencahayaan tambahan. Untuk ngaktifinnya sebenarnya gampang, bisa lewat menu flash ya di mode kamera yang kita mau. Habis itu pilih Aura Light yang seperti ini. Nah, yang menarik dari lampu barunya Vivo sekarang adalah kita bisa mengontrol warnanya. Vivo menyebut ini sebagai Smart Lighting Control, ya itu dia namanya. Jadi ada rentang warna yang merah, terus berangsur kalau digeser dia bisa menjadi kuning yang warm white gitu sampai jadi putih banget, yang mana ini bisa menghasilkan foto yang berbeda. Nah, terkhusus untuk di Vivo V29 ini, Vivo juga sebenarnya kayak kelihatan lebih ingin menonjolkan pemakaian di mode portrait untuk kondisi lighting yang kompleks atau mungkin ekstrim sekali ya, karena memang menurut saya di sini setelah dicoba hasilnya tuh oke sekali. Detail dan ketajamannya bagus, separasinya mayoritas rapi ya, ditambah dengan pencahayaan tambahan yang bikin objek maupun subjek itu jadi kelihatan lebih stand out. Cuma kalau saya bisa mungkin saran ke Vivo nih ya, setelah kita udah bisa ngatur warna seperti sekarang, alangkah lebih baiknya kalau ditambah dengan nambahin slider untuk mengatur intensitas cahayanya, karena sekalipun ini memang sudah lebih soft dibandingkan flash yang biasa, tapi kalau saya lagi motoin, apalagi dalam jarak yang nggak terlalu jauh, saya dan beberapa orang lainnya yang sempat saya minta tolong untuk jadi sampel foto ya, korban ya sampel foto saya, itu punya satu kesimpulan yang sama, yaitu silau ya. Gitu. Fitur ini sebenarnya udah bagus banget, unik karena tidak ada di handphone lainnya,
tapi menurut saya masih bisa disempurnakan, dan salah satunya dengan nambahin slider untuk ngurangin atau mengatur intensitas cahayanya. Nah, by the way, selain di kamera belakang, mode ganti warna seperti ini juga sebenarnya tersedia di kamera depan. Emang dia nggak ada lampu dedicated seperti di kamera belakang, tapi ya diganti lewat warna di layar seperti sekarang. Untuk mode di kamera depan ini, karena dia bukan lampu sendiri, intensitas cahayanya kalau menurut saya sih lebih enak, nggak terlalu silau, jadi oke-oke aja, dan hasilnya bisa dilihat itu udah memuaskan. Oh ya, satu lagi tambahan, selain untuk foto, fitur lightingnya ini terus juga bisa digunakan pada mode video. Jadi ya nggak cuma foto, pas video emang dibutuhin pun bisa kita pakai. Oke, dari tadi kita udah ngomongin soal kamera portraitnya dan juga lampu baru yang ada di Vivo V29. Tentu sekarang kita harus ngomongin tentang hasil foto kameranya sendiri dong ya, karena ya kita mesti tahu juga kondisi terang atau mungkin kemampuan low lightnya kayak gimana. Nah, kalau ngomongin hasil foto di kamera handphone Vivo, hal yang selalu pertama ada di pikiran saya yaitu adalah foto yang tajam, dan itu bisa dilihat juga di sini ya. Fotonya tuh punya karakteristik yang tajam dan eye pleasing banget. Terus enak aja kayak dilihat detailnya, warnanya juga bagus. Saturasinya emang kadang agak tinggi, tapi menurut saya masih di rentang yang pas gitu, nggak berlebihan. Dynamic range-nya juga oke, dan dia tidak over, tidak banyak memaksakan sesuatu yang mungkin tidak seharusnya dibikin terang gitu. Misalnya kayak bagian shadow yang diangkat banget itu nggak ada di sini. Lensa super wide angle-nya hasil udah bagus, dan sebenarnya ini yang saya bisa bilang nilai plus adalah tone warna yang nggak jomplang sama lensa utama. Jadi kita mau pakai foto lensa utama, lensa lebar, bahkan untuk digital zoom yang 2x itu tone warnanya nggak akan beda jauh. Kita lanjut ke bagian situasi malam sama low light. Foto-fotonya itu masih bagus dari segi warna ya, noise-nya juga relatif aman dan nggak bikin foto jadi jelek, banyak bintik-bintik gitu. Lensa super wide angle-nya juga masih oke untuk dalam kondisi seperti ini selama tidak terlalu gelap. Night mode juga ngebantu, tapi buat preferensi pribadi, saya sebenarnya lebih suka pakai auto biasa dibandingkan menggunakan night mode. Habis itu kita masuk ke bagian video. Kamera belakang dari Vivo V29 ini udah mampu ngerekam di resolusi 4K 30 fps dengan kamera belakang maupun depan. Jadi ya mau pakai depan atau belakang kita bisa menggunakan resolusi tinggi. Hasilnya menurut saya sih ini udah oke banget ya untuk handphone di harga segini. Stabilisasinya bagus, warna dan ketajamannya pun oke banget. Nah, berikut ini bisa lihat contoh-contohnya. Yo, sekarang saya nyobain kamera belakang dari Vivo V29 5G untuk video. Ini saya rekam di 4K 30 fps. Oh, ini saya lihat di layar handphone sekarang sih detailnya mantep ya, detail mantep, warnanya oke. Coba ke sono. Nah, oke banget sih. Terus dari segi stabilisasi ini bisa dilihat ya sambil jalan. Stabilisasinya kelihatan oke ya, nggak gembak videonya, oke banget. Oke, kita cobain kamera belakangnya dari Vivo V29 5G untuk kondisi malam hari ya, di low light pinggir jalan, di resolusi 4K ya, 4K 30 fps nih saya rekamnya. Warna, stabilisasi, bisa lihat hasilnya seperti apa. Jadi bisa lihat ya, ini hasilnya untuk kamera belakang. Stabilisasi tadi juga udah ambil jalan. Flare-nya juga bisa dilihat ya, tadi ada beberapa ya. Kita coba ini untuk kamera depannya. Nah, sekarang ini pindah ke kamera depannya dari Vivo V29. Masih di tempat yang sama untuk outdoor siang harinya. Stabilisasi bisa dilihat. Terus untuk skin tone, ketajaman, audio juga bisa didengar ya, harusnya seperti apa. Kalau yang lihat di layar sih oke sih ini hasilnya ya. Jadi bisa lihat ini dia hasil videonya. Kalau menurut saya sih hasilnya oke. Ini backlight. Nah, ini lampunya saya tutupin sekarang. Tapi kalau misalnya mukanya nggak ada lampu, kalau terang hasilnya sih bagus-bagus aja ya. Audio bisa didengar. Stabilisasi mungkin ya sambil jalan dia shaky atau enggak. Kalau yang saya lihat sih enggak ya. Jadi hasilnya udah oke untuk video, cakep, fotonya juga mantap. Kalau menurut kalian gimana? Tulis pendapatnya di kolom komentar. Kamera udah cukup ya, kayaknya udah panjang banget tadi kita ngomong kamera, dan hasilnya menurut saya oke. Jadi sekarang kita lanjutin bahasan ke soal specs, performa, dan experience pemakaian, karena ini juga pasti penting banget. Nah, sedikit berbeda dengan Vivo V27 5G, Vivo V29 yang sekarang dia menggunakan chipset mid-range familiar yaitu Snapdragon 778G 5G ya. RAM untuk unit review saya sekarang ini adalah yang 8GB dengan kapasitas penyimpanan 256. Versi Android dia pakai Android 13, terus ada kustomisasi khas Vivo yaitu Fun Touch OS
yang sebenarnya besar harapan gitu ya nantinya bisa dibuat lebih baik lagi ya. Soalnya untuk sekarang feel-nya menurut saya masih sama-sama aja kayak yang dulu. Nah dari segi performa sepertinya saya nggak perlu panjang-panjang karena Snapdragon 778G ini udah beberapa kali saya review ya. Intinya ini adalah chipset mid-range yang udah cukup kencang dan tentunya bisa diandalkan untuk macam-macam hal untuk pemakaian sehari-hari. Kemampuan itu emang udah lebih dari cukup untuk pemakaian mayoritas orang yang mungkin handphone hanya dipakai buat sosial media, buat WhatsAppan, nonton atau main game yang ringan-ringan. Harusnya ini udah cukup banget. Untuk dipakai nontonnya sendiri, Vivo V29 ini sebenarnya udah bagus dia, layarnya udah oke, pakai panel AMOLED 120Hz dengan 1000Hz instant touch sampling rate, itu kalau yang saya baca di website mereka. Nah di sini juga udah mendukung konten HDR di platform yang mendukung kayak misalnya di Netflix. Jadi kayak misalnya sekarang kita lagi nonton apa, One Piece live action gitu ya, betah di sini ya karena visualnya oke banget. Andai aja ya speakernya dibuat stereo, itu menurut saya bakal lebih oke lagi, bakal lebih wow lagi. Jadi mungkin bisa ditambah di versi berikutnya. Cuma di Vivo V29 ini juga sebenarnya ada dukungan fitur yang namanya audio booster yang membuat suaranya tetap terdengar keras dan jelas. Jadi walaupun tidak stereo, tapi suaranya tetap kencang. Habis itu misalnya buat gaming, Snapdragon 778G ini ya menurut saya sudah oke lah ya, udah nyaman selama setting grafis dikondisikan dan nggak kita paksain untuk mentok rata kanan untuk dapetin grafis yang wow, emang nggak bisa sampai situ. Dan selain dari segi lancar, respon sentuhan di layarnya juga menurut saya udah bagus, jadi nggak mengurangi kenyamanan. Kemudian di Vivo V29 ini juga dikatakan sudah ada ultra large vapor chamber bionic cooling. Wih, namanya keren banget ya. Jadi dikatakan di sini memang vapor chambernya diperbesar oleh Vivo sampai 20% untuk memberikan efek cooling lebih baik dibandingkan versi sebelumnya. Jadi ya ada improvement lah di bagian coolingnya. Kemudian buat baterai, ya kapasitasnya emang nggak berubah, masih di 4600 mAh yang dibungkus dalam bodi perangkat yang begitu tipis dan begitu elegan ya. Pas dipegang tuh enak banget dilihat juga menurut saya ini handphone keren nih. Cakep ya handphonenya. Untuk daya tahan dia menurut saya udah oke untuk menemani sehari-hari. Screen on time-nya cukup panjang dan yang baru di sini adalah kecepatan charging yang meningkat naik ke 80 watt flash charge. Jadi untuk mengisi baterai itu sekarang lebih ngebut dibandingkan yang versi sebelumnya. Dari 0 sampai 50% itu hanya memakan waktu sekitar 18 menit aja ya. Jadi emang lebih cepat. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat dengan berbagai macam peningkatan yang dikasih terus dengan harga retail yang tidak berubah, Vivo V29 ini seperti emang layak ya menjadi calon handphone Android 5 jutaan terbaik di tahun 2023 ya. Tapi itu pun kalau sampai akhir tahun tidak ada handphone yang lebih bagus di kisaran harga yang sama. Jadi ini bakal jadi handphone terbaik kalau tidak ada yang menyaingi. Poin plus pertama dari handphone ini udah pasti kameranya, foto sama videonya cakep, performanya aman banget, chargingnya cepat, dan desain produk yang sangat menarik. Ya nggak sempurna emang, karena memang masih ada bisa kekurangan yang ditambah lagi. Cuma ya untuk sekarang, kalau menurut saya Vivo V29 ini adalah handphone yang menyenangkan dan menurut saya pastinya recommended. Jadi buat yang pengen beli, saya taruh linknya di bawah serta detail tentang produknya. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu review saya yang nggak singkat-singkat amat tentang Vivo V29. Makasih banyak nonton sampai habis. Dari saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.